رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم عظيم. قم للعبادة تلقى السعادة، قم للعبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة تلقى النعيم. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان مجال الصلوات، طوبى للنفس بتقواها. رمضان كريم كريم كريم، شهر عظيم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullahu ta'ala jami'an. Pada hari ini kita sedang menanti-nanti, sedang menunggu-nunggu kehadiran tamu yang demikian agung. Tamu yang tidak hadir kecuali mendatangkan untuk setiap kita kebaikan yang tak terhingga, ampunan yang demikian luas, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang meliputi alam semesta ini. Tamu yang kita maksud itu adalah bulan Ramadan. Betapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya manakala bulan Ramadan akan tiba. Sebagaimana hal itu terekam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshiru ashabahu biqudumi Ramadan." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu senantiasa memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya terkait dengan datangnya bulan Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya menjelang kedatangan bulan Ramadan,
ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Kataballahu alaikum siyamahu. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan bahwasanya fi hadzal hadis aslun fi tahni'atin nasi ba'dihim ba'da biqudumi Ramadan. Hadis ini adalah merupakan hukum asal atau dalil utama di dalam syariat memberikan tahniah, ucapan selamat sebahagian manusia atas sebahagian yang lainnya terkait dengan kedatangan bulan Ramadan. Oleh karena itu, maka pada kesempatan yang sangat amat berbahagia ini, menjelang hari-hari kedatangan bulan Ramadan, marilah kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Tahniah, ucapan selamat atas kedatangan bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan telah datang dengan seluruh kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan yang ada di dalamnya, maka sebaiknya setiap muslim mengetahui rambu-rambu terkait dengan bulan mulia ini. Demikian itu agar bulan ini tidak berlalu sia-sia di dalam kehidupannya. Demikian itu agar setiap kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan di dalam bulan Ramadan ini mampu ia raih secara sempurna. Dan ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rambu-rambu Ramadan itu tidak akan mungkin dapat diketahui dengan baik dan sempurna oleh seseorang kecuali jika ia mempelajarinya, dan mempelajarinya itu tentu dengan ilmu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenali rambu-rambu Ramadan dengan ilmu memiliki 3 manfaat utama. Yang pertama yang bisa kita sebutkan adalah memastikan keselamatan seseorang dan keselamatan amaliyah Ramadan yang akan ia laksanakan. Yang kedua, mengetahui rambu-rambu Ramadan dengan ilmu akan memberikan manfaat meninggikan derajat seseorang di dalam bulan Ramadan. Dan manfaat yang ketiga, mengetahui rambu-rambu Ramadan dengan ilmu adalah dalam rangka melipat gandakan kebaikan dan pahala di dalam bulan Ramadan. Berkenaan dengan ilmu memastikan keselamatan amalan yang akan dilaksanakan di dalam bulan Ramadan, ya, bahwa ilmu dapat memastikan keselamatan amalan seseorang di dalam bulan Ramadan. Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat amat masyhur, ya. Hampir setiap kita, terkhusus ya, yang senantiasa mengikuti kajian-kajian keislaman, tarbiyah, ya, insyaallah akan menghafalkan hadis ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan yang ia laksanakan itu akan tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya ilmu di dalam melandasi setiap amalan-amalan yang kita lakukan untuk memastikan bahwasanya amalan itu sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan bahwa amalan yang telah kita laksanakan, mengorbankan waktu, tenaga, bahkan boleh jadi dana, tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka pastikan bahwasanya rambu-rambu Ramadan Anda benar-benar ketahui sesuai dengan ilmu yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa ilmu dapat meninggikan derajat seseorang.
Dengan ilmu, derajat seseorang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ayat di dalam Al-Qur'an yang juga sangat amat masyhur, senantiasa kita dengarkan, bahkan sebagian besar di antara kita telah menghafalkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Bahwa dalam kehidupan kita ini kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebuah kemestian yang tidak boleh kita abaikan. Iman adalah merupakan pondasi dasar bagi siapapun yang ingin menyelamatkan dirinya di dunia maupun di akhirat. Maka hendaklah dia memiliki iman. Dan tidak kalah penting daripada iman adalah ilmu. Sebab ilmu adalah merupakan pondasi kedua dari setiap amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, sehingga amalan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan amalan itu dapat meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andai saja seseorang bersungguh-sungguh dengan keimanan yang terpatri di dalam jiwanya, beramal dan beribadah, namun amalan-amalan dan ibadah-ibadah yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan ilmu yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalan-amalan itu tidak akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin, bahwasanya ilmu dapat melipat gandakan kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala dari amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Dalilnya apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ad-Darimi dan Al-Imam Al-Baihaqi dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wasilah bin Al-Asqa, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba ilman fa adrakahu kataballahu lahu kiflaini minal ajri." Barang siapa yang menuntut ilmu, barang siapa yang mempelajari ilmu sehingga ia mendapatkan ilmu itu dan mengetahuinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan untuknya 2 pahala. Wa man talaba ilman walam yudrikhu kataballahu lahu ajran. Siapa yang menuntut ilmu tetapi ia belum dikaruniai untuk mengetahui ilmu itu atau menghafalkannya, lam yudrikhu kataballahu lahu kiflan minal ajri. Allah Subhanahu wa taala akan mencatatkan untuknya 1 bagian daripada pahala. Dari hadis ini atau dari asar ini, ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ilmu yang diketahui oleh seseorang yang dengannya ia beramal dapat melipat gandakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dari amalan yang dia kerjakan berdasarkan dengan ilmu yang telah ia ketahui. Ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja rambu-rambu bulan Ramadan yang mesti kita ketahui, dan melalui pengetahuan itu kita beramal berdasarkannya? Yang pertama, ma'asyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami dengan baik bahwasanya bulan Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Andai saja ma'asyarul muslimin seseorang berbahagia dengan kedatangan bulan Sya'ban, andai saja seseorang berbahagia dan bergembira dengan kedatangan bulan Rajab atau bulan Zulhijjah dan bulan-bulan yang lainnya, maka kebahagiaannya tentu berlipat ganda dengan kedatangan bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan lebih mulia, lebih agung, lebih suci daripada bulan Sya'ban, daripada bulan Rajab, daripada bulan Zulhijjah. Mengapa ma'asyarul muslimin?
Karena demikianlah sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memilih di antara makhluk-makhluknya yang akan Ia muliakan jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Umpamanya ma'asyiral muslimin, di antara malaikat-malaikat Allah, Allah memilih malaikat Jibril untuk dimuliakan di atas malaikat-malaikat yang lainnya. Di kalangan manusia, Allah Subhanahu wa taala memilih para nabi dan rasul untuk dimuliakan di atas manusia yang lainnya. Dan di antara para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala memilih ulul azmi. Dari sekian banyak nabi dan rasul, Ia muliakan di atas yang lainnya. Dan di antara ulul azmi itu, Allah Subhanahu wa taala memilih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang paling mulia di antara ulul azmi. Demikian pula tempat-tempat ma'asyiral muslimin di bumi ini. Allah Subhanahu wa taala memilih masjid sebagai tempat yang paling mulia di antara tempat-tempat yang lainnya, mengalahkan istana-istana para raja, mengalahkan taman-taman yang demikian indah. Sesederhana apapun masjid itu, dia adalah tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara masjid-masjid yang banyak di bumi ini, maka ada 3 masjid yang paling mulia ma'asyiral muslimin. Ada Masjidil Aqsa, ada Masjid Nabawi, dan ada Masjidil Haram. Dari ketiga masjid yang sangat amat mulia dan suci dalam syariat kita ini, Masjidil Haram adalah masjid yang paling agung dan paling mulia. Oleh karenanya ia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kiblat seluruh kaum muslimin di bumi ini untuk menghadap kepadanya manakala ia hendak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat fardu 5 kali sehari semalam. Demikian pula ma'asyiral muslimin, bulan-bulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai bulan yang paling mulia, paling agung dan paling suci di antara bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tersebut. Oleh karena itu, rambu pertama yang mesti kita fahami dan kita patuhi adalah mengagungkan dan memuliakan serta mensucikan bulan Ramadan. Kita tidak boleh menganggap bulan Ramadan dan menyikapinya seperti bulan-bulan yang lain. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang telah menghadirkan dan mematrikan di dalam hatinya keagungan dan kesucian bulan Ramadan sedemikian rupa, melebihi kesucian dan keagungan bulan-bulan yang lainnya, maka tentu hal ini memotivasi dia untuk mengetahui dan mengamalkan rambu berikutnya. Apa itu rambu berikutnya ma'asyiral muslimin? Adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika hilal Ramadan telah nampak terlihat. Para ulama kita mengatakan bahwasanya tidak ada satupun riwayat yang menunjukkan doa tertentu diucapkan oleh seseorang manakala melihat dan menyaksikan hilal Ramadan. Namun ada dalil umum di mana di dalamnya kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ada doa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau melihat hilal di setiap bulannya, tak terkecuali bulan Ramadan tentunya. Di dalam riwayat itu dikatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, demikian pula oleh Al-Imam Al-Baihaqi, bahwasanya ketika hilal bulan telah terlihat, hilal dalam satu bulan itu terlihat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam, Rabbi wa rabbukallah. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ya Allah, munculkanlah hilal bulan ini ke atas kami dalam keadaan kami merasakan keamanan, dalam keadaan kami merasakan keimanan,
dalam keadaan kami masih memeluk Islam dan dalam keadaan kami merasakan keselamatan. Mengapa pentingnya iman? Mengapa pentingnya keselamatan? Apa perlunya Islam dan keamanan ketika seseorang memasuki suatu bulan? Pentingnya ma'asyiral muslimin bahwasanya seseorang tidak akan mudah dan leluasa melakukan aktivitas bahkan ibadah-ibadah pada suatu bulan tertentu manakala ia tidak lagi merasakan keamanan, ia tidak lagi merasakan keselamatan. Contohnya pada saat hari ini setiap orang merasa cemas dan khawatir akibat tersebarnya virus corona. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat bala ini di atas kita. Bayangkan ma'asyarul muslimin, andai kata Allah tidak mengangkat bala ini ke atas kita dan masuk bulan Ramadan, kita tidak leluasa untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah. Meskipun hati kita sangat rindu ingin melaksanakan ibadah ritual itu yang pernah kita lakukan sebelumnya secara berjamaah. Namun boleh jadi akan terhalang manakala bala penyebaran virus corona ini tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin, jangan lupa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala manakala hilal Ramadan telah terlihat. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan tulus agar kiranya Allah Subhanahu wa taala menghadirkan bulan Ramadan ini dalam kehidupan kita dalam kondisi kita benar-benar merasakan kedamaian dan keselamatan, dalam keadaan kita benar-benar mencapai puncak keimanan dan keislaman, sehingga bulan Ramadan yang akan hadir ini benar-benar dapat kita maknai dengan baik dan sempurna. Maka ma'asyarul muslimin, rambu berikutnya yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan ketika hilal Ramadan telah muncul, bahwa di malam tersebut kita harus memastikan tabiitun niyah, membermalamkan niat. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tabiitun niyah ma'asyiral muslimin di malam Ramadan adalah sesuatu yang wajib. Jika ditinggalkan oleh seseorang, dapat membuat puasa Ramadan orang tersebut keesokan harinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyit an-niyah min as-siyami qabla tulu'il fajri fala siyama lahu," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak membermalamkan niat dari niat-niat puasanya, yakni puasa Ramadan yang dimaksudkan di sini, sebelum terbitnya fajar, maka tidak dianggap puasanya. Ma'asyiral muslimin, aktivitas dan rutinitas harian kita, bahkan boleh jadi gadget, televisi, koran yang senantiasa membersamai kita sejak pagi hingga malam hari dapat melalaikan kita sehingga kita luput untuk tabiitun niyah. Padahal tabiitun niyah adalah perkara yang sangat amat penting, tak boleh diabaikan. Maka ma'asyiral muslimin, di malam hari bulan Ramadan kita benar-benar harus memastikan bahwa niat untuk berpuasa Ramadan keesokan harinya telah hadir di dalam hati kita. Bagaimana metode dan caranya? Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan metode dan cara suatu ibadah, itu tak boleh terlepas dari tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis yang telah kita sebutkan pada awal muhadarah ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu tertolak.
tabitun niyah adalah merupakan suatu amalan yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat ma'asyiral muslimin berbeda dengan amalan-amalan yang lainnya. Sebab niat ini adalah suatu amalan yang tidak bisa diketahui kecuali si pelakunya, ya, dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti dengan salat, ya, tidak seperti dengan zakat, tidak seperti dengan tilawatul Quran, apalagi haji dan umrah, di mana amalan-amalan tersebut dapat diketahui, dapat dilihat, dan dapat didengarkan oleh orang lain. Adapun niat, maka tidak ada yang dapat mengetahui niat seseorang kecuali orang tersebut dan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, maka tabitun niyah tidak memiliki lafaz tertentu. Jika di dalam hati seseorang ia telah berniat untuk berpuasa Ramadan keesokan harinya, maka itu bermakna bahwa dia telah melakukan tabitun niyah. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang tidak kalah pentingnya dari tabitun niyah yang merupakan rambu-rambu berikut yang mesti kita perhatikan adalah sahur. Sebab ibadah puasa itu ma'asyiral muslimin dimulai dengan sahur. Dan sahur itu ma'asyiral muslimin bukan di pertengahan malam, ya, sebagaimana yang masih banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita yang belum mengetahui rambu-rambu ini. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sahur bersama dengan beberapa orang sahabatnya. Dan ketika Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ditanya, berapa jarak sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan azan pertama, beliau menjawab qadra 50 ayat. Ya. Jarak antara sahur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan azan subuh, ya, berjarak seperti orang membaca 50 ayat dari Al-Quran. Maka itu maknanya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan sahurnya hingga menjelang azan subuh. Ya. Sahur ini ma'asyiral muslimin adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh diabaikan. Dia dapat menyempurnakan puasa seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Bersahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur tersebut terdapat keberkahan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faslu siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatus sahur." Yang membedakan antara puasa kami, ya, ini puasa kaum muslimin, puasa umat Islam, dan puasanya ahlul kitab, puasanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani adalah makan sahur. Jadi ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makan sahur adalah salah satu karakteristik yang membedakan antara puasanya umat Islam dan puasanya umat-umat yang lain. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk senantiasa menyelisihi orang-orang di luar Islam di dalam melaksanakan ritual ibadah. Oleh karena itu, memastikan bahwa kita makan sahur mengawali puasa Ramadan kita adalah rambu yang tidak boleh diabaikan. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, ya, ketika kita makan sahur, ya, pastikan bahwa kita memakannya, ya, atau kita menyantapnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi seseorang terlambat bangun, ya, sehingga membuat dia tergesa-gesa untuk menyiapkan sahurnya. Azan akan segera berkumandang. Boleh jadi karena dia tergesa-gesa, ia lupa membaca basmalah. Boleh jadi karena ia tergesa-gesa, ia makan dengan tangan kirinya. Padahal hal itu terlarang dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada setiap kita ketika hendak menyantap makanan, baik untuk sahur maupun yang lainnya, memastikan bahwa sebelum kita menyantapnya kita mengucapkan basmalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik."
Ya, ucapkanlah bismillah ketika menyantap makanan, makanlah dengan tangan kanan dan makanlah makanan yang berada di sekitarmu saja. Ini adalah merupakan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyantap makanan. Apalagi ma'asyiral muslimin, jika pada saat sahur itu kita barengi ya dengan doa-doa dan istighfar. Ya. Ini adalah sesuatu yang sangat amat baik, di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama salaf terdahulu memperbanyak istighfar di waktu sahur mereka sebagaimana mereka memperbanyak doa di waktu tersebut. Kemudian rambu berikutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa setelah kita sahur jangan sampai kita terlena sehingga kita tertidur pulas dan meninggalkan salat berjamaah. Banyak kita saksikan ma'asyiral muslimin, seseorang yang setelah selesai menyantap sahurnya, boleh jadi dia kekenyangan. Lalu kemudian dia beranjak pergi ke pembaringannya, bukan menyiapkan dirinya dengan bersuci, berwudu, lalu berzikir, beristighfar atau membaca Al-Quran, ya, mengisi jeda antara sahur dan masuknya waktu subuh. Ia malah pergi tidur ma'asyiral muslimin, sehingga pada akhirnya ia terlelap dalam tidurnya dan membuat ia luput melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Padahal ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan salat subuh secara berjamaah, salat sunnat 2 rakaat sebelum subuh, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha. Kebaikan yang dapat diperoleh seseorang dari melaksanakan salat sunnat 2 rakaat sebelum salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Ini tentang salat sunnahnya. Lalu bagaimana dengan salat subuhnya yang dilaksanakan secara berjamaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka ia berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Betapa mulia dan agungnya seseorang yang berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang berbahagia dan merasa aman, berada dalam jaminan penguasa atau konglomerat kaya, lalu mengapa ia tidak merasakan keamanan, kebahagiaan dan ketentraman ketika ia telah berada dalam jaminan raja di raja, penguasanya para penguasa, dan zat yang maha kaya raya, Allah Subhanahu wa taala. Syarat untuk mendapatkan jaminan itu ma'asyiral muslimin, pastikan bahwa Anda tidak luput untuk salat berjamaah. Lalu bagaimana ma'asyiral muslimin? Mungkin ada yang berkata, Ustadz, hari ini kita justru diperintahkan ya, demi mengantisipasi penyebaran virus corona untuk sholat di rumah masing-masing. Ma'asyiral muslimin, ketika kita terhalang untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, bukan bermakna bahwa kita meninggalkan sholat berjamaah itu sama sekali. Tetapi kita mengalihkan sholat berjamaah yang kita tunaikan bersama dengan saudara-saudara kita kaum muslim di masjid, itu kita laksanakan secara berjamaah di rumah kita bersama dengan seluruh ahli bait kita, dengan seluruh keluarga kita yang serumah dengan kita. Ada istri kita, ada sekian anak kita, boleh jadi di antara kaum muslimin ada yang tinggal ya, bersama dengan kemanakannya atau keluarga dan kerabat dekat yang lainnya, maka tunaikanlah sholat subuh secara berjamaah. Azanlah, kumandangkanlah azan ya, di rumah-rumah kita masing-masing, dan tegakkanlah sholat berjamaah itu di rumah kita masing-masing, agar ma'asyiral muslimin kita pun mendapatkan keutamaan sahur, kita mendapatkan keutamaan zikir, doa, istighfar, dan tilawatul Quran di antara sahur dan menanti masuknya waktu subuh. Kita juga mendapatkan pahala 2 rakaat sholat subuh yang lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kita pun memperoleh sholat berjamaah bersama dengan keluarga kita di rumah karena alasan tertentu yang menghalangi kita mendatangi masjid ya. Sehingga seluruh pahala-pahala itu ma'asyiral muslimin akan menghiasi catatan amal kebajikan kita kelak pada hari kiamat nanti. Terlebih pula bahwa amalan-amalan itu akan dilipat gandakan pahalanya
oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan. Baik, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rambu berikutnya yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan. Ketika seseorang telah menunaikan sholat subuh, kebanyakan di antara kita mungkin ya karena kelelahan, ya, dia bangun tengah malam menyiapkan sahurnya, ya, lalu kemudian di antara sahur dan penantiannya, ya, masuk waktu subuh, dia beraktivitas ibadah, ya, zikir, istighfar dan yang lainnya, sehingga dia lelah. Lalu setelah subuh dia pun beralih ke pembaringannya, ya, langsung tidur, ya, subhanallah. Tidur ba'da subuh ma'asyiral muslimin adalah sesuatu yang tidak disukai oleh para salaf kita terdahulu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensunnahkan, ya, ketika seseorang selesai salat subuh untuk berzikir, dan zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid, beliau melaksanakan salat subuh hingga terbit fajar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selayaknya bagi setiap muslim untuk tidak segera tidur dan beristirahat manakala ia telah selesai melaksanakan salat subuh, ya, secara berjamaah, ya. Dalam kondisi sekarang boleh jadi dia berjamaah bersama dengan keluarganya di rumahnya. Apa yang harus ia lakukan? Ma'asyiral muslimin, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Para ulama kita mengatakan Syahrul Ramadan Syahrul Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Oleh karena itu dianjurkan dan sangat amat ditekankan bagi setiap muslim untuk memperbanyak tilawatul Quran di sepanjang bulan Ramadan, baik di siang hari terlebih di malam hari. Oleh karena itu setelah fajar, ya, mungkin kita telah selesai berzikir 33 kali kita mengucapkan subhanallah, 33 kali kita mengucapkan alhamdulillah, 33 kali kita mengucapkan Allahu Akbar, dan zikir-zikir serta doa-doa yang lainnya, maka kita pun mulai membuka mushaf Al-Quran dan membacanya. Ma'asyiral muslimin, boleh jadi ada di antara kita sebelum bulan Ramadan tidak akrab dengan Al-Quran. Bahkan boleh jadi ma'asyiral muslimin ada di antara kita wal'iyadzubillah benar-benar menelantarkan dan mengabaikan Al-Quran di luar bulan Ramadan karena tersibukkan dengan aktivitas dan rutinitas hariannya. Tidak di pagi hari, tidak di siang hari, tidak di sore hari, bahkan tidak pula di malam hari. Tidak di hari Senin, tidak di hari Selasa, bahkan tidak pula di hari Jumat. Meskipun sekedar membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat tersebut. 7 hari dalam sepekan, subhanallah, ia benar-benar tidak pernah membaca Al-Quran. 30 hari dalam sebulan, ia benar-benar tidak membaca Al-Quran. Maka orang-orang yang seperti ini harus bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memastikan bahwa jangan sampai di bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran ia pun menelantarkan Al-Quran. Jangan sampai ia termasuk di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkatalah Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang diabaikan, sesuatu yang diterlantarkan. Maka pastikan ma'asyiral muslimin di bulan Ramadan, semenjak kita telah selesai melaksanakan sholat subuh berjamaah bersama dengan keluarga kita di rumah, jangan buru-buru tidur, tetapi segera ambil mushaf Al-Quran. Lalu bukalah dan mulailah membacanya.
Dan ketika kita membaca Al-Quran, ma'asyiral muslimin, kita tidak boleh membacanya seperti membaca buku-buku yang lainnya. Kita membaca Al-Quran dengan memperhatikan 7 hal. Yang pertama, ta'zimul Quran. Kita memuliakan dan mengagungkan Al-Quran. Maka sikap kita, mimik dan raut wajah kita benar-benar bernuansakan ta'zimul Quran. Kita mengkondisikan suasana kejiwaan kita, suasana fisik kita, dengan suasana ta'zim, pengagungan terhadap Al-Quran. Yang kedua adalah ta'allumu Al-Quran. Kita mempelajari Al-Quran. Kita membacanya dalam rangka untuk mengetahui ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran, ayat-ayat yang kita baca. Oleh karenanya kita harus tadabbur Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, menghayati makna-maknanya. Lalu kemudian ketika kita tilawah, kita tidak boleh tilawah tanpa memperhatikan hukum-hukum tajwidnya. Tajwidul Quran wa tartiluhu adalah perkara yang penting dan mesti kita perhatikan. Membacanya sesuai dengan kaidah tajwid. Lalu kemudian ma'asyiral muslimin, setelah kita memahami dan mengetahui kandungan makna yang terdapat di dalamnya, maka kita harus tatbiq Al-Quran. Kita aplikasikan apa yang telah kita ketahui dari Al-Quran. Umpamanya ma'asyiral muslimin, kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya itu adalah sekeji-keji perbuatan, sekeji-keji jalan. Maka ma'asyiral muslimin, dalam kondisi kita sedang berpuasa di bulan Ramadan, pastikan bahwa seluruh anggota tubuh kita benar-benar terhindar dari zina. Zina mata, zina telinga, zina ucapan, dan zina tangan serta zina kaki dan zina-zina yang lainnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya masih banyak rambu-rambu yang mesti kita perhatikan sepanjang bulan Ramadan dan sepanjang kita melaksanakan amalia-amalia bulan Ramadan yang tidak dapat kita tuntaskan dalam penjelasan ini. Semoga apa yang telah kita sampaikan dapat kita fahami dengan baik dan dapat kita laksanakan dengan sempurna, sehingga bulan Ramadan yang hadir insyaallah dalam beberapa waktu yang dekat ini benar-benar mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya, dan di dalamnya kita memperoleh pahala yang berlipat ganda. Intinya ma'asyiral muslimin, sebagai kesimpulan, bahwa melandasi setiap amalan-amalan ibadah yang kita laksanakan sepanjang bulan Ramadan haruslah dengan ilmu. Oleh karena itu, manfaatkanlah sebaik-baiknya hari-hari menjelang bulan Ramadan ini untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan, agar puasa Ramadan yang kita tunaikan benar-benar sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم. رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقواها. رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم.
ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Namun sebelumnya pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah, narasumber kita Ustadz Fadlan Akbar LCMHI hafizahullah taala telah bersama dengan kita di studio. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Ya, sepertinya salamnya tidak dilakukan dulu Ustadz ya. Ya, barakallahu fiik. Iya. Salam. Karena kondisi ya. Baik pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 jam telah lewat, kita saksikan bagaimana penjelasan tentang seputar Ramadan, materi yang telah dibawakan oleh Ustadz kita, yaitu taati rambu-rambu Ramadan ya. Baik. Pada sesi kali ini, insya Allah setengah jam ke depan, ya sampai setengah 4 atau pukul 3 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah, dan tentunya pukul 2 atau 14 lewat 30 waktu Indonesia Barat, insya Allah kita akan membacakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Baik, ini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Ya. Yang pertama Ustadz, ada saudari kita dari Tarakan, Masya Allah, dari Kalimantan Ustadz. Termasuk kampung halaman aneh. Oh, satu kampung ya Ustadz ya, Masya Allah. Pemirsa dari Tarakan, beliau dari Tarakan. Ya, pertanyaannya dari saudari kita Ida Andriani Ustadz. Ya, bismillah, afwan Ustadz, saya Ida Andriani asal Tarakan, mau bertanya, bagaimana hukumnya puasa tanpa sahur? Apakah amalannya sama atau pahalanya sama dengan yang bersahur? Syukran wa jazakumullahu khairan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh pemirsa dan sahabat-sahabat yang ada di studio, barakallahu fiki ya Ida Andriani dari Tarakan. Terkait dengan sahur ya, ketika seseorang meninggalkannya secara sengaja, kan? Sengaja karena menganggap sahur itu tidak ada apa-apanya, ya, dan dia mengandalkan kekuatan fisiknya, maka hal ini tentu saja berdosa karena meremehkan sunnah Rasulullah SAW yang mulia. Oh iya. Sebab sahur itu adalah satu rangkaian dari ibadah puasa. Bahkan secara khusus Nabi kita mengabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan seluruh malaikat-malaikatnya memberikan salawat kepada orang-orang yang bersahur. Ya, di dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-sahuru barakah, fala tada'u. Sahur itu adalah keberkahan, maka janganlah sama sekali kalian meninggalkannya. Walau an yajra'a ahadukum jur'ata ma'in, walau hanya sekedar meminum seteguk air, ya, maka lakukanlah. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Karena sungguhnya Allah dan para malaikat itu bersalawat ya kepada orang-orang yang melakukan sahur. Ya. Namun ketika ditinggalkan karena tidak sengaja ketiduran, ya, maka kita berharap bahwa pahala puasanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, syukran atas jawabannya dari pertanyaan saudari kita Ida Andriani ya dari Tarakan. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik ya. Baik, berikutnya pertanyaan dari Ibu Amirah ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amirah dari Goa, Sulawesi Selatan. Masya Allah, dekat dari sini. Satu kampung juga ya Ustadz ya. Masya Allah. Ustadz, bagaimana tanggapan apabila melihat orang yang makan sahur di saat pas bersamaan dengan azan? Nah ini kan biasanya seperti itu Ustadz. Pas bersamaan dengan azan, dia makan sahur. Makan sahur. Iya. Atau mungkin juga sementara dia makan tiba-tiba azan. Nah, bagaimana ini Ustaz? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah membahas ya pada sisi sebelumnya tentang rambu-rambu di dalam bulan Ramadan yang mesti kita perhatikan. Di antaranya adalah waktu makan sahur. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan
waktu makan sahur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diinformasikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah berjarak dari makan sahurnya Rasulullah dengan azan subuh selama seseorang membaca 50 ayat. 50 ayat. Ya, 50 ayat. Oleh karena itu maka seseorang harus bangun lebih awal untuk menyiapkan sahurnya dan menyantap sahurnya. Kalau dia harus bangun lebih awal, berarti dia harus tidur lebih awal juga. Sebab kapan dia begadang, maka sulit bangun lebih awal untuk menyiapkan sahurnya. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang tidak sengaja untuk terlambat bangun menyiapkan sahur dan menyantapnya, sehingga ketika dia sahur azan berkumandang. Pas sahur ya. Pas sahur azan berkumandang. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika seseorang itu, saya carikan dulu ya. Ketika dia sementara makan, lantas di tangannya masih ada sejumput makanan, segenggam makanan, maka yang segenggam makanan itulah atau seteguk air itulah yang dia sempurnakan untuk menyantapnya. Itu bermakna bahwasanya ketika masih ada di piringnya mungkin 2 sendok, 3 sendok atau lebih, maka dia tidak menyantapnya lagi. Yang dia santap atau dia sempurnakan adalah apa yang masih ada di tangannya. Dia makan sampai selesai, lalu kemudian dia hentikan seluruh makanannya. Jadi kalau masih ada tersisa setengah piring, Ustadz, ditinggalkan Yang setengah piring itu ditinggalkan atau yang 1 gelas itu ditinggalkan. Nah, bagaimana ketika kita menyaksikan orang seperti itu? Kita tegur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyiruhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi wa dzalika adhaful iman. Ditegur. Tentu dengan teguran yang elegan, yang teguran yang santun, sopan, tidak menyinggung dan melukai hati orang yang ditegur. Wallahu taala alam. Baik, syukran Sas jawabannya dari pertanyaan Ibu Amira yang ada di Goa, Sulawesi Selatan. Baik, kita melangkah ke pertanyaan berikutnya, Ustadz, dari Abdullah Haris. Masya Allah. Tadi 2 akhwat, sekarang ikhwan lagi, Ustadz ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum, afwan Pak Ustadz, mau tanya bagaimana hukumnya memanfaatkan atau bermalamkan niat, maksudnya adalah puasa Ramadan wajib diniatkan di malam hari karena Allah. Jadi di malam hari ini sudah berniat. Bagaimana Ustadznya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah membahas pada sesi sebelumnya bahwa di antara rambu-rambu yang mesti kita perhatikan di dalam bulan Ramadan adalah tabitu niyatus siyam. Membermalamkan niat di malam hari untuk berpuasa keesokan harinya. Sebab puasa itu adalah ibadah. Wal ibadatu taftaqiru ila niyah. Ibadah semuanya itu sangat amat membutuhkan niat. Dan tidaklah ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan pelakunya mendapatkan ganjaran pahala kecuali karena niat. Khususnya puasa Ramadan. Maka haruslah orang yang berpuasa itu memastikan bahwa di malam harinya dia berniat puasa Ramadan keesokan harinya. Banyak dalil-dalil tentang hal tersebut sebagaimana diriwayatkan dari Imam Ahmad Rasulullah mengatakan la siyama liman lam yubayyit an-niyah atau kalau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada puasanya bagi orang-orang yang tidak membermalamkan niatnya. Baik, barakallahu fiik. Baik, syukran atas jawabannya dari pertanyaan Bapak Abdullah Haris. Nah, berikutnya ini Ustadz, pertanyaan dari Ibu Indar Wulan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin ini terkait dengan suaminya ini Ustadz barangkali ya.
Afwan Pak Ustadz, bagaimana hukumnya bagi orang-orang yang melaksanakan puasa yang berada di laut bebas, tetapi tidak mengetahui jadwal imsak ataupun pada saat berbuka puasa? Bagaimana seperti ini Ustadz? Baik. Tidak ada signal dan seterusnya. Iya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala telah membekali kita dengan tanda-tanda alam. Oh, iya. Ya. Di masa Rasulullah ya, juga tidak ada perangkat-perangkat untuk memudahkan seseorang mengetahui pergeseran matahari atau bulan, ya kan? Maka pada saat itu mereka melihat kondisi alam. Ya. Ketika masuk bulan Ramadan umpamanya, kita bersandarkan pada apa? Pada ru'yatul hilal, ya kan? Tanda alam. Pendapat yang paling sahih bahwa menentukan masuknya bulan Ramadan dengan tanda hilal itu ketika kita melihatnya, bukan dengan perhitungan ya, yang dilakukan dengan mungkin peralatan-peralatan tertentu atau hitungan-hitungan tertentu, rumus-rumus tertentu, tetapi dengan pandangan mata. Demikian pula jadwal imsak dan seterusnya, itu kita melihat tanda-tanda alam. Ketika telah semburat fajar, fajar itu ada dua, fajar kadzib dan fajar shadiq. Fajar kadzib itu adalah semburat cahaya matahari yang naik lurus ke atas, ya kan? Maka itu adzan pertama, adzan pertama. Pada saat itu kita masih bisa boleh menyantap sahur. Lalu kemudian setelah semburat fajar kadzib, akan datang semburat fajar shadiq. Bagaimana bentuknya? Cahaya terang yang membentang, kan? Maka pada saat itu masuklah waktu subuh. Azan kedua berkumandang, maka kita tidak boleh lagi menyantap makanan. Bermulalah di situ puasa kita. Demikian pula dengan waktu iftar, berbuka. Waktu berbuka ketika matahari benar-benar tenggelam, dan hal itu bisa nyata dan sangat jelas ketika seseorang berada di lautan. Kelihatan nampak semua tanda-tanda alam itu. Hanya saja mungkin Ustaz pada saat terjadi cuaca bagaimana? Cuaca mendung. Ketika terjadi cuaca mendung, maka kita bersandar pada ijtihad kita. Kita di situ berijtihad. Pun kalau kita keliru, insya Allah kita telah mendapatkan pahala. Yang penting tidak sengaja ya Ustaz, baru jam 5 sore langsung sudah buka puasa. Tapi saya kira kalau terbenamnya matahari di cuaca mendung sekalipun barangkali bisa dirasa apalagi ketika di tengah lautan. Insya Allah. Baik, terima kasih atas jawabannya dari pertanyaan Ibu Indar Wulan. Baik, selanjutnya kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Ibu Serli Ulandari dari Jeneponto, Ustaz. Barakallahu fikum, insyaallah. Dari Sulawesi Selatan ya. Saya mau bertanya Ustadz, apakah niat berpuasa Ramadan harus selalu diulang setiap malamkah atau menjelang sahurkah dan seterusnya, atau cukup satu kali saja di awal bulan? Kan biasa dan seperti itu Ustadz. Baik. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang memandang bahwa puasa Ramadan itu adalah satu rangkaian sebulan, puasa Ramadan itu adalah satu ibadah, atau satu rangkaian ibadah, maka mereka memandang cukup mempermalamkan niat di awal masuk bulan Ramadan. Meskipun di hari kedua, ketiga dan seterusnya dia tidak mempermalamkan niat di malam harinya. Ini pendapat pertama beranggapan bahwa Ramadan itu, puasa Ramadan itu adalah satu rangkaian penuh sejak dari hari pertama sampai hari ke-29 atau hari ke-30. Tetapi yang menganggap bahwa masing-masing hari dari puasa itu adalah ibadah tersendiri, hari pertama puasa adalah ibadah tersendiri yang tidak satu rangkaian dengan hari berikutnya, maka mereka memandang wajib untuk mempermalamkan niat
pada setiap malam Iya. bulan Ramadan. Ramadan. Masya Allah. Jadi Iya. kedua pendapat ini ada, Iya. ya, dan kita tidak boleh saling membenturkan Iya. antara dua pendapat itu, Iya. dan apalagi saling menyesatkan satu dengan yang lain. Ya, mungkin bisa di dua-duanya Ustadz ya. Artinya Ya. ada seseorang yang sebelum masuk Ramadan, ya, misalnya di akhir bulan Sya'ban, dia sudah Ya. berniat memang, tapi setelah itu dia setiap malamnya juga tetap atau setiap menjelang sahur. Ya. Bisa ya Ustadz ya? Ya bisa. Ya, bisa. Baik, syukur Ustadz atas ya jawabannya dari Ibu Serli Ulandari dari Jeneponto. Baik, berikutnya Ustadz, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Ya, dari Mamuju ini Ustadz. Masya Allah. Ya, Ibu Wahyuni. Ya, saya ingin bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya sholat di rumah sementara kan sekarang ini, ya, ini luar biasa, masih ada beberapa masjid-masjid yang melaksanakan sholat berjamaah, apatah lagi di dalam bulan suci Ramadan. Padahal kita tahu bersama bahwa keistimewaan bulan suci Ramadan itu sangat luar biasa. Bagaimana cara menyikapi yang seperti ini Ustaz? Taib. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengawali Ya. ya dengan mengingatkan kepada kita semuanya ya, Ya. bahwasanya perbedaan-perbedaan Ya. di tengah-tengah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sunnatullah, Ya. ya, yang tak seorang pun bisa menghindarinya. Apalagi kita yang berada Ya. di penghujung zaman seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan telah mewanti-wanti umatnya, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapapun yang hidup sepeninggalku nanti, kata Rasulullah, Ya. maka niscaya pasti dia akan menyaksikan perselisihan yang sangat amat banyak. Ya. Dalam masalah akidah ada perselisihan yang sangat amat banyak. Dalam masalah ibadah, lebih banyak lagi perselisihan itu. Ya. Ya, apalagi dalam masalah muamalah. Wah, subhanallah, perselisihan lebih banyak Ya. daripada yang sebelumnya. Ya. Lantas bagaimana kita menyikapi perselisihan-perselisihan tersebut, Ya. agar kita selamat. Ya. Ya, tujuan kita hidup di dunia kan bukan hanya sekedar menikmati hidup ini, ya kan? Ya. Dengan seluruh rezeki-rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Kalau cuma itu tujuan hidup, ya tak ubahnya kita dengan binatang-binatang, waliyadzubillah. Ya. Tetapi tujuan kita hidup di dunia ini bagaimana agar kita memastikan setiap gerak-gerik kita, aktivitas kita, bahkan desah nafas kita itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Itu yang paling penting. Nah, termasuk dalam menyikapi berbagai macam perselisihan, perbedaan di kalangan umat ini terkait dengan agama. Bagaimana agar kita selamat? Rasulullah mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati." Ya. Hendaklah kalian mengambil sunnahku. Ketika wabah menyebar, bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi wabah itu? Bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ketika wabah itu menyebar di tengah-tengah mereka? Ada kan sunnah Rasulullah. Tentu berbeda menyikapinya ketika kondisi aman normal, ya kan? Nah, maka ketika kita membuka buku-buku hadis, buku-buku sejarah, oh subhanallah, ternyata kita temukan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat ini justru ditegaskan, dianjurkan oleh orang-orang Eropa yang sama sekali tak mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada social distancing, ada lockdown, yang sesungguhnya kedua hal itu terdapat dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat dalam sunnah para sahabat, dianjurkan oleh para ulama setelahnya. Subhanallah. Maka apakah ini bertentangan dengan anjuran agar kita ini berjamaah? Tidak sama sekali, kan? Tidak sama sekali. Kita meninggalkan salat berjamaah bukan karena kita mengingkari jamaahnya, tidak sama sekali. Tetapi kita mengambil rukhsah, keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Andai saja musafir boleh meninggalkan Jumat. Andai saja musafir boleh meninggalkan puasa Ramadan yang wajib. Padahal dalam perjalanan safarnya boleh jadi dia tidak lelah, ya kan? Boleh jadi tidak terancam.
tetapi Allah izinkan bagi dia untuk meninggalkan kewajiban tersebut untuk menggantikannya di hari yang lain. Lalu bagaimana dengan orang yang benar-benar berada dalam ancaman? Ya kan? Dan ancaman itu benar-benar nyata, terlihat. Subhanallah. Ada fakta ya. Ya, fakta. Oleh karenanya dalam kitab yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani Fadlul Ma'un Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un beliau mengingkari kaum muslimin di Damaskus yang melakukan ritual berdoa istighasah, ya kan? Dikatakan dalam kitab itu bahwa itu pada saat penyebaran penyakit taun sebelum istighasah mengumpulkan seluruh kaum muslimin di lapangan itu dilakukan, korban dari wabah taun itu hanya sekitar 40 orang. Namun setelah berkumpulnya kaum muslimin di lapangan untuk istighasah berdoa, setelah itu justru ribuan, bahkan dikatakan 1000 setiap hari. Allah. Karena penyebarannya yang demikian masif setelah berkumpulnya kaum muslimin. Beliau mengingkari hal tersebut. Bahkan beliau mengatakan itu adalah perbuatan bid'ah. Nah, oleh karena itu, di masa-masa seperti ini, bukanlah sesuatu yang keliru, bukanlah sesuatu yang batil, ketika para ulama kita, baik di Indonesia maupun di Saudi Arabia dan di negara-negara yang lain, berfatwa untuk bukan melarang untuk menunda pelaksanaan sholat berjamaah di masjid, termasuk nanti di bulan Ramadan, akibat dari penyebaran pandemi virus corona. Mungkin dengan semangat Ramadan, sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini muncul, Ustaz. Tentunya kita menundukkan bulan Ramadan ya, Ustaz. Masya Allah. Betul. Dalam beribadah itu kan kita tidak hanya bersandarkan pada semangat, ya kan? Semangat penting. Orang yang kehilangan semangat, dia tidak akan termotivasi untuk melakukan serangkaian amal ibadah, apalagi kalau itu berat. Semangat penting, tetapi hati-hati, jangan hanya bersandar pada semangat. Tetapi syariat kita sangat amat menekankan agar setiap ibadah yang kita lakukan bersandar pada ilmu. Ilmu. Oleh karenanya diriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqihun wahidun asyaddu ala iblis min alfi abidin. Seorang ahli ibadah itu lebih berat dihadapi oleh setan, lebih ditakuti oleh setan, padahal dia seorang, daripada 1000 ahli ibadah. Ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu. Mengapa? Karena semangat seseorang di dalam melakukan ibadah tanpa dibarengi oleh ilmu yang kuat justru bisa menggelincirkan orang itu dengan ibadah-ibadah yang dilakukannya pada penyimpangan-penyimpangan yang membuat dia tidak mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Itulah al-ilmu qablal qawli wal amal. Itu dia yang ditegaskan oleh Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya sampai ada judul al-ilmu qablal qawli wal amal. Barakallahu fiik. Baik, syukran Ustaz. Lumayan panjang penjelasannya, tetapi sesuai dengan kondisi yang sekarang ya Ustaz. Barakallah. Baik, barakallah. Kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Dari Ibu Bapak Asrul Haq. Bapak Asrul Haq. Setelah sholat subuh di rumah tentunya, lanjut bacaan Al-Quran sampai terbit matahari. Apakah bisa lakukan sholat isyraq di rumah, lalu kemudian setelah itu disambung lagi dengan sholat duha? Tentunya ini tadi yang disampaikan pada saat materi berlangsung. Betul. Taib, salatul isyraq itu adalah salat yang ditunaikan oleh kaum muslimin selepas ia berzikir ba'da salat fajar. Dan itu tentunya dilakukan di masjid. Karena dia sholat berjamaahnya di masjid, lalu kemudian dia tidak beranjak dari tempat duduknya, menyempurnakan zikirnya sampai terbit matahari, sepenggalan. Lalu kemudian dia tidak keluar dari masjid kecuali setelah menunaikan 2 rakaat, sholat isyraq. Apakah bisa ditunaikan sholat isyraq itu di rumah? Pada saat kondisi sekarang ini. Pada saat kondisi sekarang. Wallahu taala alamnya. Saya
tidak berani untuk mengatakan ya, atau tidak berani juga mengatakan Ya. 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 Tetapi ketika seseorang melaksanakan sholat itu di rumahnya, Ya. itu artinya bahwa telah diizinkan bagi dia oleh syariat melaksanakan sholat pada waktu itu, pada waktu matahari telah naik sepenggalan. Kan ada waktu-waktu terlarang untuk melaksanakan sholat, haram hukumnya, nggak boleh kita melaksanakan sholat pada waktu Pas terbit terbenam matahari dan terbenam. ya, ya. Atau kita awal dari terbitnya ya, Ya. pada saat terbit matahari. Ya. Ya. Kapan diizinkan? Ketika telah meninggi Naik. Ya. sepenggal atau Ya. setombak ya, Satu tombak. satu tombak. Yang atau perkiraannya sekarang barangkali jam 6 lewat sekian ya, Iya. Setengah 7 lah. ya setengah 7 ya, Ya. Ya, atau 6.15 Ya. ya. Lalu kemudian ketika matahari berada di tengah langit, ini kan haram, tidak boleh kita sholat di situ. Pas. Ya, ketika ya benar matahari berada di tengah langit. Ya. Kapan boleh? Ketika dia sudah tergelincir. Ya. Ya, kita sholat. Lalu terlarang lagi ketika matahari sementara terbenam. Ya. Kapan boleh? Ketika benar-benar telah Tenggelam. tenggelam. Ya. Ya, matahari tenggelam. Maka sepanjang itu silakan sholat. Ya. Sampai subuh sekalipun boleh. Masya Allah. Ya kan? Ya. Jadi itu artinya Iya. ketika matahari telah terbitnya dan telah meninggi sejauh satu tombak, Iya. ya kan? Silakan sholat. Ya. Meskipun di rumah, ya. Ya. Meskipun di rumah. Kalau perbedaan antara sholat syuruk ini dengan duha, ada yang mengatakan bahwa boleh dalam 2 rakaat itu diniatkan menjadi satu, Ustaz. Ya, Iya, karena sama-sama sunnah. Gimana menurutnya, Ustaz? Tidak mengapa Ya. menyatukan niat ya antara satu amalan sunnah dengan amalan sunnah yang lainnya ketika dia Sama-sama. satu jenis. Ya, Ya. satu jenis. Satu jenis. Ya, kalau mau membedakan lebih bagus barangkali juga ya. Ya, Ya, memisahkannya. memisahkannya juga boleh. Meskipun ya Ya. sholat duha dan sholat isyraq itu kan perbedaannya cuman di waktu saja, ya kan? Lebih awal sholat isyraq, ya kemudian sholat duha. Ya. Lalu ada nanti sholat al-awwabin, ya kan? Ya, padahal itu adalah sholat yang dilaksanakan oleh sholat sunat yang dilaksanakan oleh kaum muslimin di awal hari, ya kan? Ya. Di awal hari, ya, sebelum tergelincirnya matahari. Ya, syukuran atas Barakallahu jawabannya dari Bapak Asrul Haq ya. Baik, kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Muhammad Rais. Bulan Ramadan itu, Ustadz, adalah bulan Al-Quran, sebagaimana disampaikan tadi. Betul. Tetapi di sini ada orang yang ingin murojaah hafalannya, ada juga yang menghafal atau membaca juga. Ya. Kira-kira mana yang lebih utama ini, Ustaz? Menghafal atau membaca Al-Quran? Yang dimaksud di sini membaca adalah melihat mushaf. Taib. Para salaf terdahulu, Ya. imam madhab yang 4, mereka semuanya itu adalah penghafal Al-Quran. Ya. Ya. Masya Allah. Sahabat-sahabat umumnya Ya. menghafal Al-Quran. Ya. Tetapi begitu bulan Ramadan masuk, mereka tidak lagi bersandar pada hafalan mereka. Masya Allah. Mereka justru mengambil Hmm. mushaf dan membacanya. Itulah yang dilakukan oleh mereka. Ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala bahwa Ya. interaksi kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan itu bukan hanya interaksi dengan akal atau hafalan, Ya. ya kan? Ya, ya. Tetapi memang interaksi dengan fisik kita. Betul. Mata kita memandang ayat-ayat itu, tulisan itu. Masya Allah. Tangan kita juga menggenggamnya, ya kan? Interaksi ruhiyah dan interaksi jasadiyah kita lakukan ya sepanjang bulan Ramadan bersama dengan Al-Quran. Ya. Allah Ta'ala alam. Ya, baik. Syukuran Ustaz atas jawabannya dari pertanyaan Bapak Muhammad Rais. Berikutnya, Masya Allah, ini ada saudara kita atas nama pecinta kucing. Masya Allah, pencinta kucing. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Ya. Ustaz tentang pecinta kucing Ya, sebelum kita sahabat baca Abi pertanyaan. Hurairah radhiyallahu Ya. taala anhu itu Ya. namanya siapa? Abdurrahman bin Sakhr Ya. Ad-Dausi ya. Abdul. Ya. Mengapa Rasulullah menggelarinya dengan Abi Hurairah? Abu Hurairah. Ya. Bapaknya kucing, Ya. ya, kucing kecil. Ya. Karena sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu itu sangat amat mencintai kucing. Ya, Masya dia punya Allah. kucing kecil ya yang biasa beliau bawa kemana-mana pergi bahkan makan bersama. Nah, ketika hal itu ditanya oleh Rasul tentang kucingnya, Ya. apakah kucing itu najis? Ya kan?
Maka Rasulullah mengatakan tidak. Mengapa? Alasannya fa innaha tawafat ya bainakum atau kama sallallahu alaihi wasallam. Kucing itu suka berkeliling-keliling ya, di antara kalian. Masya Allah. Kalau Ustaz sendiri ada kucing di rumah, Ustaz? Alhamdulillah. Ada hadiah dari saya sebutkan namanya di sini. Antum kenal juga. Boleh. Ya, namanya Pak Rostan, hafizahullah Pak Andi Rostan, ya, Pak Andi Rostan ya. Hadiahkan kucing apa itu? Seperti Persia ya. Masya Allah. Ya, Masya Allah, barakallah. Selanjutnya Ustaz, kita lanjutkan pertanyaannya dari pecinta kucing ini, dari Gorontalo Ustaz. Masya Allah. Afwan Ustaz mau tanya, bagaimana seseorang yang berpuasa tapi suka keluar kata-kata kasar dari mulutnya nih Ustaz? Auzubillah. Ya. Gimana ini Ustaz? Subhanallah. Ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang fungsi daripada puasa itu. Ya. As-saumu junnatun. Ya. Puasa itu adalah perisai bagi kalian. Fa idza kana fi yaumi shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhaf wala yajhal. Maka ketika di hari berpuasanya kalian, maka janganlah sama sekali kalian berkata-kata keji, yarfus, wala yaskhab, jangan dia berkata-kata kasar, wala yajhal, dan janganlah dia melakukan kejahilan. Tahan semuanya itu. Ya. Bahkan subhanallah pada tingkat di mana seseorang itu diejek, dibuli ya oleh orang lain, maka dia juga harus tetap menahan diri, jangan sampai membalas keburukan yang menimpa dirinya dengan keburukan yang sama. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un shaimun. Jika ia dihina, dinista, diejek oleh orang lain pada saat dia berpuasa, maka hendaklah dia mengatakan kepada orang yang mengejeknya, aku ini dalam keadaan berpuasa. Ya. Bahkan para ulama kita mengatakan sangat disunnahkan bagi seseorang itu an yajhar biqaulihi. Dia mengeraskan atau memperdengarkan ucapannya. Dia tidak hanya mengatakan ini, saya lagi puasa ini, dalam hatinya ya. Ketika dia dihina, tetapi harus disampaikan. Dia sampaikan, Mas, saya lagi puasa ini, Mas. Ya. Apa manfaatnya? Manfaatnya memperdengarkan ucapan itu, bahwa dia tidak membalas, ya, dia tidak membela diri dengan melakukan pembalasan, bukan karena lemah, bukan karena takut, tetapi karena ibadah puasa, ya, yang menjadi perisai bagi dirinya. Beda kan orang yang tidak membalas karena takut, beda kan? Beda dengan orang yang membalas karena puasa, tidak membalas karena puasa. Ya, dia orang yang kuat, dia orang yang berani, tetapi dia tidak melakukan pembalasan itu hanya karena dihalang oleh puasa yang dia lakukan. Yang kedua, memberitahukan kepada si pelaku itu bahwa puasa yang dilakukan inilah yang membuat dia terhalang untuk melakukan hal yang sama. Dan bahwasanya orang yang berpuasa itu tidak boleh dihina, dan tidak boleh dinista, tidak boleh dicela, tidak boleh diejek, tidak boleh diintimidasi. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang tetap melakukan hal-hal yang demikian, yang buruk, ya? Mengeluarkan mengeluarkan kata-kata kotor, kata-kata keji ketika sementara berpuasa, maka ada ancaman yang sangat amat keras, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man lam yada' qawla zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak mau meninggalkan perkataan-perkataan keji, perbuatan-perbuatan nista pada saat dia berpuasa, maka Allah tidak berhajat sama sekali dengan sikap orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Ya, Allah tidak butuh dengan puasanya. Subhanallah. Bahkan dalam riwayat yang lain dia hanya mendapatkan lapar dan haus. Ya, kam min shaimin la yajidu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Ya, betapa banyak orang-orang yang berpuasa, kata Rasulullah, dia tidak mendapatkan dari amalan puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga belaka. Alhamdulillah. Baik, demikian jawaban dari Ustadz atas pertanyaan dari saudara kita, ya, pencinta kucing. Masya Allah. Baik, berikutnya kita melangkah ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ini Ibu Serli Ulandari. Apakah diterima puasanya orang yang bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan seperti berpacaran? Auzubillah. Bagaimana, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang diterima tidaknya amalan seseorang itu, yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa taala.
kita hanya benar-benar berupaya Ya. semaksimal mungkin melakukan amalan itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada Ya. syarat-syaratnya, ya kan, wajib-wajibnya, menyempurnakannya dengan sunnah-sunnahnya. Ya. Ketika kita telah melaksanakan itu semuanya dengan sempurna, Ya. kita berharap dan kita tidak bisa memastikan, Iya. ya kan, bahwa amalan kita ini benar-benar diterima oleh Allah. Ya. Bahkan orang yang mati syahid sekalipun, ya kan, ini benar-benar mati syahid ini, Iya, jelas-jelas dilihat mati syahid, kita tidak bisa memastikan bahwa amalannya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia masuk ke dalam surga. Ya, yang memastikan hal itu hanyalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tetapi banyak sekali tuntunan-tuntunan atau sunnah-sunnah, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan kepada kita bahwasanya orang-orang yang bermaksiat, ya, Iya. kadang kemaksiatan itu merusak amalan yang dia lakukan. Ya. Betul-betul rusak amalannya. Iya. Kadang kemaksiatan itu dia tidak merusak amalan itu, tapi mengurangi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Atau kadang maksiat itu menjatuhkan derajat seseorang itu di sisi Allah Iya. Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ketika amalan itu tidak berkaitan langsung dengan pembatal-pembatal amalan, Ya. maka kita tidak bisa memastikan bahwa batalannya puasanya batal atau sholatnya batal. Seperti begini, Iya. orang yang sholat, ya, sementara sholat dia tidak berbicara, ya, dengan pembicaraan di luar zikir, ya kan? Dia tidak menoleh-noleh bergerak-gerak ke sana kemari, ya kan? Dia tetap menghadap ke kiblat, ya. Dia tidak membuang angin juga, ya kan? Ya, dia tidak makan juga. Ya. Tetapi dia berkhayal, khayalannya juga kotor, ya kan? Dan membiarkannya. Ya, dan membiarkannya. Iya. Pertanyaannya, apakah khayalan itu membatalkan sholat? Ya. Apakah khayalan itu membatalkan wudunya? Ya kan? Nah, tidak ada, sepanjang yang kami ketahui, tidak ada yang mengatakan bahwa khayalan itu bisa membatalkannya. Ya. Maka itu artinya sholatnya sah, Tetap sah. ya. Tetapi apakah perolehan pahalanya dari sholat itu dia berkhayal dengan orang yang tidak berkhayal? Tentu tidak sama. Ya. Ya. Dalam sebenarnya dikatakan ada orang yang keluar dari sholatnya sempurna, Ya. dia tidak mendapatkan dari sholatnya itu kecuali usyruha, 1/10, Ya. au tus'uha, Ya. atau 1/9, Ya. au sumunuha, atau 1/8, Ya. dan seterusnya sampai setengah, 1/2. ya, 1/2 dari sholatnya. Itu artinya perolehan pahala dari ibadah yang sama dilakukan oleh seseorang itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya, tergantung pada niat, kekhusyuan di dalam melaksanakan sholat serta menghindari hal-hal yang bisa mengurangi pahala. Demikian pula puasa Ramadan, ya kan? Puasa Ramadan, Anda tidak makan, Anda tidak minum, Anda tidak muntah dengan sengaja, ya kan? Anda tidak istimna, ya, melakukan mengeluarkan mani, ya, dengan sengaja, ya, entah dengan tangan atau dengan mubasyarah, bercumbu dengan istri, ya kan? Anda tidak melakukan itu semuanya, tetapi Anda berbohong, Anda berinteraksi riba, Anda apalagi Seperti menggunjing, ya kan? Seperti ya, dosa-dosa ya. Pacaran, pacaran. Ya, Anda pacaran. Ada yang ditanya dulu pacarannya bagaimana? Ini pacaran masalahnya di masa sekarang ini auzubillah seperti layaknya suami istri, ya. Nah, ketika jangankan dengan pacar, dengan istri aja kalau sampai melakukan hubungan biologis, ya, bukan hanya sekedar membatalkan puasa, kafarah, ya. Dia harus paling minimal puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari. 60 hari. Ya Allah. Ya kan? Ya. Nah, kita kembali bahwasanya sepanjang dia tidak melakukan pembatal puasa yang tegas dalilnya, maka kita mengatakan ya puasanya sah. Hanya saja pahalanya itu boleh jadi sia-sia. Ya. Dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Ya, baik. Masya Allah, syukur Ustaz. Allahu a'lam. Dari Serli Ulandari, ya.
Baik, berikutnya kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya Ustaz ya. Baik, barakallahu fiik. Syahruni Asluni ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan fidyah ya. Iya. Fidyah, apakah fidyah itu bisa diberikan kepada saudara kandung? Mungkin kondisinya saudara kandungnya termasuk kategori orang yang berhak menerima fidyah, padahal dia bersaudara Ustaz. Iya, Ya. boleh. Boleh ya? Iya. Ya, jadi intinya boleh. Syahruni Asluni ya. Baik, berikutnya kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Ini barangkali banyak yang bertanya ini Ustaz. Dari Ibu Hartati. Iya. Ya. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Bagaimana cara mengganti puasa yang telah berlalu tapi kita tidak tahu? Mungkin pernah di waktu-waktu masa silam. Iya. Ada kondisi di mana kita pada saat itu belum berhijrah Ustaz. Iya, iya. Bagaimana yang seperti ini padahal kita sudah balik? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qada Ramadan ya adalah sesuatu yang wajib hukumnya ya. Bagaimana ketika seseorang sudah lupa? Sudah lupa. Ya, Ya. sudah lupa berapa jumlah hari yang dia tinggalkan sepanjang bulan, bahkan berapa Ramadan yang sudah dia tinggalkan ya. Ya, ya. Ya, maka dia bersandar pada apa yang dia yakini. Dia yakin. Ya. Jumlah yang dia yakini maka itulah yang dia tunaikan. Ya, sesanggup dan sebisa mungkin. Ya, ini ketika tentang barangkali puasa. dia sudah tua ya, Ya. atau sakit berat, Iya. bagaimana dia harus mengqada itu semuanya itu? Ya kan? Meninggalkan puasa ketika dilakukan secara sengaja itu dosa besar, besar, kan? ya. Maka membutuhkan taubatan nasuha. Iya. Ya. Lalu kemudian dia mengqadanya. Ketika dia tidak mampu mengqadanya dengan berpuasa, maka dia Berfidyah. ya membayar fidyah. Iya. Ya, selama hari yang Ya. dia ingat, Ya. pasti bahwa itu adalah hari-hari yang dia meninggalkan puasa Ramadan di dalamnya. Itu Wallahu tentang puasa ta'ala. ya Ustaz ya. Kalau sholat tidak ya Ustaz. Cukup Kalau sholat dengan tidak, bertaubat. Ya, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan mengqada Sholat. Iya. Ya, baik. Ya, mungkin jelas ya Ibu Hartati dari Pinrang, Sulawesi Selatan. Barakallah. Baik, berikutnya kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bagaimana ya hukumnya ketika ada orang yang sementara bekerja di luar rumahnya untuk mencari nafkah bagi keluarganya dan jenis pekerjaannya ini lumayan berat Ustadz, yang membutuhkan tenaga dan seterusnya. Apakah boleh dilakukan dengan puasa selang-seling? Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa, Kamis tidak. Ini pertanyaan dari Ibu ya, salah seorang Ibu Rini Watiha ya. Barakallah. Ya, Masya baik. Allah. Iya, bagaimana dengan saudara-saudara kaum muslimin yang pekerjaannya menyita tenaga yang demikian berat? Ya. Apakah boleh dia meninggalkan puasa Ramadan? Ya. Ya, Misalnya tukang Ustadz ya. ya tukang, Ya. seterusnya. Ya. Ya. Perlu kita sadari bersama Iya. bahwa bulan Ramadan itu datang hanya sekali dalam 1 tahun. setahun. Iya. Ya. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bekerja sepanjang tahun. 12 bulan lamanya. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beraktivitas dunia mencari rezeki. Ya. Selama 12 bulan penuh. Dan Allah hanya meminta kita untuk fokus beribadah. Dalam 12 bulan, setahun itu cuman sebulan. Iya. Dan subhanallah, Iya. di sebulan yang mulia ini yang bernama Ramadan, Iya. Allah Subhanahu wa taala akan membanjiri kita dengan pahala yang sangat besar berlipat ganda. Subhanallah. Lebih baik daripada kenikmatan dunia ini seluruhnya. Iya. Kira-kira mengapa kita tidak tertarik Iya. untuk menggapai kesempatan itu? Padahal cuma sebulan. Iya. Ya. Ini yang pertama. Iya. Yang kedua, ya, bahwasanya nafkah yang kita Iya. dapatkan Ya. ketika kita bekerja Ya. ya, di dalam bulan Ramadan, seandainya kita full bekerja, Iya. semuanya itu tidak kita akan bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu menjadi tidak akan berarti sama sekali ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu yang kedua. Iya. Sama sekali tidak ada guna-gunanya nanti. Bahkan boleh jadi banyak orang-orang yang akan menyesali rezekinya ketika hal itu melalaikannya dari ibadah yang sangat amat agung, Ya. ya, salat dan puasa Ramadan. Iya. Ya. Yang ketiga, Iya. tidak ada yang bermanfaat bagi seseorang di akhirat nanti kecuali amal ibadah yang dia lakukan.
Bahkan subhanallah, orang akan menyesali setiap detik Ramadan yang berlalu sia-sia dalam kehidupannya. Dia akan menyesali. Nah, mengapa hal ini tidak memotivasi kita untuk benar-benar memaksimalkan bulan Ramadan dengan ibadah yang sungguh-sungguh? Ya kan? Yang ketiga, kalau kita tidak bekerja sepanjang sebulan Ramadan, mati nggak gitu? Ya kan? Kira-kira pertanyaan, mati apa enggak? Ya. Kalau hanya nggak bisa beli motor, ya kan? Ya kan? Kalau hanya nggak bisa beli televisi, kalau hanya nggak bisa ganti gorden, ya, nanti di Idul Fitri, apakah ini keadaan darurat yang mesti membuat kita meninggalkan puasa Ramadan yang demikian agung itu? Nah, kadang-kala kaum muslimin ini meremehkan bulan Ramadan. Ya nggak apa-apa lah, kan kita ini mau bekerja mencari. Padahal dia nggak mati juga dengan seluruh keluarganya kalau dia tinggalkan bekerja, ya kan? Ya mungkin karena dia tidak bisa beli baju baru barangkali, beli sepatu baru, beli ini, ganti kursi, lalu kemudian dia tinggalkan puasa Ramadan. Subhanallah. Maka jangan meremehkan puasa Ramadan dan lalu mengutamakan pekerjaan, manakala pekerjaan itu meninggalkan pekerjaan itu tidak membuat kita ini mati, kecuali kalau mati betul-betul tidak bisa mendapatkan makanan lagi yang bisa menegakkan punggungnya, dia mati, maka ini ad-darurat tubihul mahzurat. Keadaan darurat seorang itu membolehkan dia melakukan sesuatu yang terlarang, meninggalkan puasa terlarang, tapi darurat boleh dia meninggalkan. Hanya satu alasan bahwa darurat, Ustaz. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Dan pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah akhir dari pertemuan kita. Namun sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit pesan-pesan dari Ustaz Fadlan Akbar kepada para pemirsa terkait menghadapi bulan suci Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang paling penting bagi setiap kita untuk menghadapi bulan Ramadan sebagai bulan ibadah, agar kita bisa benar-benar memaksimalkan hari-hari itu beribadah kepada Allah dengan baik dan sempurna, adalah ilmu. Ilmu itu tidak dituntut hanya sejam, 2 jam, sekali pertemuan, 2 kali pertemuan. Tetapi syariat kita menuntut kita untuk belajar dan menuntut ilmu agama ini sepanjang waktu dalam kehidupan kita, untuk memastikan bahwa setiap amalan yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga kita termotivasi untuk terus menuntut ilmu dan mendasari setiap amalan kita dengan ilmu yang telah kita ketahui. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, demikian pemirsa, satu kata kunci yaitu teruslah menuntut ilmu. Al ilmu qablal qouli wal amal, berilmulah sebelum berkata dan berbuat. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salat di mana? رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 قم للعبادة تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقواها